Bab 2652. Memberi petunjuk pada Ji Fuang. Di antara kultivator sebelumnya, meskipun Ji Fuang cukup kuat, dia hanya serakah untuk kebaikan dan kehilangan dukungan dari orang-orang, sehingga dia tidak bisa meyakinkan orang banyak. Namun dalam 2 hari ini, Eric Qin pertama kali mengalahkan Ji Fuang dan kemudian Naga Putih, tetapi memenangkan penjara kabut putih, kebanggaan manusia kultivator biasa. Eric Qin dari Hartono Liu, setelah memahami situasinya, mengangguk. Ji Fuang. Eric Qin melihat ke samping. Tuan Eric, tolong bicara. Ji Fuang baik-baik saja, jadi dia segera membungkuk dengan hormat. Pohon tua menjulang langit yang menjulang tinggi ini akan berada di tangan kita setidaknya untuk tahun depan, tetapi kamu juga tahu bahwa aku akan segera meninggalkan tempat ini. Jika kamu bisa tinggal di sini setahun kemudian, aku bisa mengendalikannya. Tapi ketika aku pergi, aku akan menyuruhmu mengurusnya di sini. Terima kasih Tuan Eric, kata Ji Fuang dengan penuh semangat. Tak disangka, pada akhirnya Eric Qin tetap mengabaikan keluhan sebelumnya dan meninggalkan pohon tua menjulang langit untuk dirinya sendiri. Jangan terlalu senang, aku masih punya permintaan. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana kamu menggunakan tanah Reiki ini untuk mendapatkan manfaat sebelumnya, tetapi kamu hanya dapat menerima 30% dari manfaat dari tempat ini, dan tidak boleh memaksa kultivator lain. Kamu bisa melakukannya. Tentu. Ji Fuang terkejut sesaat, dia tidak menyangka bahwa Eric Qin membicarakan hal ini, dan kemudian dia mengangguk dengan cepat. Eric Qin mengangguk sedikit. Saat ini, tentu saja, dia dapat meminta Ji Fuang untuk membuka tempat ini untuk pembudidaya lain secara gratis, tetapi ini tidak realistis. Ji Fuang menjaga tempat ini sama dengan mencurahkan energinya ke dalamnya. Mungkin ketika dia pergi di awal, gengsinya masih ada, tetapi setelah waktu yang lama, dia pasti akan mengumpulkan kebencian. Akan lebih baik untuk langsung mengklarifikasi di depan umum, manfaatnya 30%, dan Ji Fuang tidak akan bisa melawan dirinya sendiri selama setahun. Apakah kamu penasaran, mengapa aku harus memberimu tempat ini? Kata Eric Qin. Chief bodoh, aku benar-benar tidak tahu, kata Ji Fuang malu-malu. Aku tidak bermaksud memberimu pohon tua menjulang langit, meskipun kamu kuat di antara orang banyak. Eric Qin tersenyum dingin. Tapi kamu tidak percaya padaku, bahkan jika ada beberapa hari lagi, aku akan memiliki cara untuk mencegahmu menggunakan kekuatanmu dengan bawahanmu dalam beberapa tahun, dan itu bahkan lebih buruk daripada tahap awal. Dari ranah fase penilaian. Tentu saja aku percaya. Ji Fuang berkeringat di dahinya, dan kekuatan Eric Qin, dia secara pribadi telah belajar. Belum lagi hal lain, selama beberapa hari ini, dia menginterupsi anggota tubuhnya sekali sehari, dan fondasi rusak, juga sulit untuk pulih selama beberapa bulan. Tapi kamu tampil cukup baik kemarin. Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang kultivator biasa, itu berarti masih ada beberapa penyelamatan, kata Eric Qin. Dalam penjara kabut putih, apa kemampuan untuk menindas kultivator yang lemah? Karena kamu juga tahu bahwa kita semua adalah manusia, kontradiksi dengan klan iblis jauh lebih besar daripada manusia kita. Jika ada adalah gesekan internal, kita harus berpikir tentang bagaimana kita harus pergi di masa depan. Kamu lebih baik dari yang lain, tapi kamu tidak bisa memenangkan keyakinan semua orang. Kenapa? Jika kamu bisa mengetahui hal ini, setelah meninggalkan penjara kabut putih, kamu memiliki masa depan yang cerah. Tubuh Ji Fuang bergetar, dan kata-kata Eric Qin terdengar seperti guntur di telinganya, membawa sedikit kejelasan pada pikirannya yang tidak beruntung. Tuan Eric, sepertinya aku mengerti, tetapi aku tidak sepenuhnya mengerti. Tapi aku akan memikirkan jalan ke depan. Ji Fuang menggaruk kepalanya, lalu menarik napas dalam-dalam,
dan kali ini membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Erik Kin. Jika sebelumnya Erik Kin memberikan pohon tua menjulang langit untuk dirinya sendiri, itu adalah hadiah, tapi sekarang dia menyebut dirinya sendiri, seperti sebuah khotbah. Pikirkan perlahan, jika kamu dan aku ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan, yang ingin aku lihat adalah Ji Fuang yang menghadapi klan iblis kemarin, bukan Ji Fuang yang lebih lemah. Hidung Ji Fuang tiba-tiba menjadi sakit, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk lagi. Anak ini, dia ditangkap di sini, dan dia masih ingin menyelamatkan orang lain. Di luar penjara, di samping penjaga penjara, Deputi menyentuh dagunya dan tersenyum. Aku melihat Ji Fuang tumbuh besar. Penjaga penjara yang telah lama diam tiba-tiba berkata. Karakternya awalnya baik, tetapi beberapa hal terjadi selama bertahun-tahun kultivasi, yang mengubah karakternya, tetapi pada dasarnya tidak buruk, tetapi dia tidak memiliki pencerahan. Hario Cheng melihat ini dengan jelas, jadi dia bersedia berpihak pada Ji Fuang. Tuan Cheng ini lumayan baik. Setelah memecahkan pohon tua menjulang langit dan tahun depan di sini, Erik Kin benar-benar santai. Selama dia tinggal di penjara kabut putih ini selama 3 hari, dia dapat pergi, dan kemudian menemukan tempat yang tenang untuk menjelajahi rahasia di permata. Tapi setelah tengah hari, ide asli Erik Kin rusak. Penjaga yang memimpin dirinya sebelumnya tiba-tiba menghentikan peredaran roh formasi spiritual di kaki Erik Kin. Teman seiman, kamu bisa pergi. Penjaga itu tersenyum. Tapi waktu tidak cukup. Erik Kin mengerutkan kening. Bahkan jika Ramaji mau mengeluarkan koin roh, itu tidak cukup baginya untuk masuk selama 3,5 hari. Hehe. Kamu punya teman sakti yang membuat kepala penjaga penjara kami sakit. Selain itu, teman seiman, kamu tidak salah, jadi kamu bisa keluar duluan, penjaga itu tersenyum. Jangan khawatir, teman seiman. Di kota kuno, semuanya diawasi oleh Tuan Besar. Aku tidak akan berbohong padamu. Terima kasih. Erik Kin tersenyum dan mengikuti penjaga di luar. Sepanjang jalan, kultivator melihat Erik Kin pergi dengan ekspresi berbeda. Teman seiman, hati-hati. Hartono Liu sangat rumit, karena Erik Kin menjelaskan bahwa Ji Fuang akan mengurus dirinya sendiri nanti, dan hal-hal yang diganggu di sini tidak boleh terjadi lagi. Tuan Erik, ketika kamu datang saat ini, apakah kamu menemukan teman iblis lamamu? Penjaga itu berkata dengan senyum gosip sambil berjalan di jalan. Sayangnya, aku tidak menemukannya. Orang ini mungkin telah pergi dari sini. Erik Kin tersenyum tanpa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan panik begitu saja, pria ini cukup khawatir. Sebenarnya, Tuan Erik, orang ini tidak seharusnya menjadi temanmu. Menurutku, dia seharusnya menjadi musuhmu. Penjaga itu tersenyum. Mengapa kamu melihatnya? Erik Kin mengangkat alisnya. Aku telah berada di sini selama bertahun-tahun. Beberapa orang memberanikan diri untuk berteman dengan teman, tetapi banyak orang menerobos untuk membalas dendam. Kata penjaga itu dengan nada pengalaman hidup. Kamu memiliki beberapa kebenaran. Erik Kin juga bijaksana. Setelah melewati formasi kabut putih, Erik Kin kembali ke tempat sebelum memasuki tempat ini. Ramaji, si gendut, berdiri di samping sipir penjara dengan ekspresi girang. Saudara Kin, aku akhirnya menyelamatkanmu. Ramaji tidak bisa menahan kata transmisi suara. Di penjara kabut putih, kamu baik-baik saja. Beberapa hari setelah Erik Kin ditangkap, Ramaji gelisah. Untuk tempat seperti ini, dirinya pergi ke paviliun Jubao dan memeriksanya. Tidak ada aturan sama sekali. Meskipun kultivator tidak memiliki reiki, dia bisa bertindak sembarangan. Itu adalah putra penguasa kota yang Erik Kin singgung, dan Ramaji bahkan membayangkan berbagai adegan Erik Kin dikepung dan disiksa oleh kultivator lain di benaknya.
Jadi pria gendut ini benar-benar bertarung mati-matian dengan Eric Kin. Saat meninggalkan keluarga, Rama Ji memang berjanji tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Ji. Bersambung.